Tutupilah aib kami di hari kiamat, di mana tidak ada satupun aib yang mampu ditutupi kecuali Allah yang mampu menutupi. Kita biasa menceritakan keburukan orang, di hari kiamat dibuka keburukan kita. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, program iblis wasyurbil khamar. Upayakan mereka mabuk dalam segala hal. Mabuk minuman, mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk apa lagi? Mabuk urusan wanita, mabuk urusan keluarga. Anak, keluarga, harta itu bisa jadi fitnah, jadi bahan cobaan bagi kita semua. Al-mal wal banun zinatul hayat. Harta yang kita miliki adalah merupakan titipan Allah, bukan milik kita. Wa mal mal wal ahlun illa wada'i wa la budda yawman an turadda illa al wada'. Harta dan anakmu dan cucumu semua adalah titipan Allah. Wa la budda yawman an turadda illa al wada'. Suatu saat titipan itu akan diambil. Termasuk kita semua yang tulis hamba Allah 1 juta tanpa harus tahu namanya. Jarang yang gitu. Orang nyumbang ke masjid nyumbangnya 3 juta. Begitu yang 200.000 disebutin, dia kesel. Lah 200.000 disebut, gua 3 juta gitu. Kagak disebut. Ada orang yang ikhlas ketika lagi sedekah, ikhlas. Ketika sedekah dia ikhlas. Begitu Jumat disebutkan, mulai kan setan mengganggu dengan berbagai macam upaya. Tadinya kita alhamdulillah ikhlas, ujung-ujungnya kita digoda juga. Habis. Wassalam. Tuh. Macam-macam upaya iblis di bulan Syawal ini, kalau kita tidak mampu tahu programnya, kita akan semua akan habis, Pak. Fitrah kita akan hancur semua. Tidak mampu mempertahankan yang ada pada diri kita, tidak mampu mempertahankan emosional kita dan sifat-sifat negatif yang muncul keluar dari panca indera kita. Maka surat Asy-Syams itu coba Bu, catat Bu. Surat Asy-Syams itu ayat 89, Allah berfirman, "Fa'alna ma fujuraha wa taqwaha." Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia. 2 potensi, fujuroha wa taqwaha. Potensi fujur, potensi yang mengarahkan seseorang untuk mendapatkan murkanya Allah. Wa taqwaha, potensi yang senantiasa mengarahkan manusia untuk melakukan apa? Kebaikan-kebaikan dan mengharapkan ridha Allah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mampu mempertahankan kesuciannya. Ketika Ramadan dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan, di bulan Syawal dia pertahankan, bahkan dia upaya menambah. Di bulan Ramadan kita hatam 1 kali, di bulan Syawal bisa hatam enggak, Bu? No nehi mahara. Langsung. Semangat Ramadan pudar di bulan Syawal. Termasuk saya. Termasuk saya yang ngomong. Susah. Agak hatam-hatam. Di bulan Ramadan alhamdulillah kita pengen hatam satu kali hatam. Begitu di bulan Syawal godaannya besar sekali. Terutama urusan dunia. Ya Allah. Kesibukan yang kaitannya dengan urusan dunia. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang mampu mengotori dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mengikuti program iblis tadi. Surat Asy-Syams ayat berapa? 8 dan 9. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Terus ayatnya ketemu dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuh. Makanya berusaha nih Bu, di bulan Syawal kita pertahankan.
Orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi apa, Bu? Kita kembali. Orang yang berhadapan dengan Ramadan dia mampu apa? Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara maksimal. Kalau bapak-bapak tidak ada kata tarawihnya tidak hatam. Kalau ibu kan masih ada yang aktif, ada yang pasif. Yang pasif bisa 29 hari apa tarawih. Yang masih aktif ya tergantung lah. Kalau awalnya dapat, akhirnya juga dapat. Walaupun saya nggak pernah menstruasi, tapi kan saya tahu gitu. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah selesai semua. Ini Pak Wali ngomong-ngomong hari pertama banyak ya Pak ya? Ya, iya maaf banyak ya. Hari terakhir gimana Pak? Alhamdulillah maju. Hah? Maju ke depan, bukan bertambah. Oh. Tapi saya yakin Pak, perlu juga kalau dijajarin satu-satu ke belakang begitu. Ya. Yang kedua kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika bertemu dengan kedua orang tuanya, dia mampu berbakti dengan kedua orang tuanya secara maksimal sampai orang tuanya meninggal dunia, dan mereka yang meninggal dunia itu memberikan ridho kepada kedua anak, kepada anak-anaknya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun ridho kepadanya. Sungguh beruntung bagi remaja yang orang tuanya masih ada nih. Alhamdulillah. Kalau Mas Eko ya masih ya, dari mertua masih ada alhamdulillah. Orang tua Mas Eko, iya baktilah sama mertua. Iya, para bini sepuh ini juga orang-orang tua kita, berbaktilah kepada mereka. Kalau saya udah habis dari orang tua, dari mertua habis semua. Saya tidak berbakti kepada orang-orang tua, ini sepuh saya. Dengan cara apa? Hormat, patuh, memperlihatkan sifat santun kepada mereka. Jadi orang yang beruntung itu orang yang masih ada orang tuanya. Ini anak muda nih, remaja, hormati orang tuanya. Kenapa? Orang tua kunci kesuksesan keberhasilan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Orang tua itu Bu, Pak, diletakkan sejajar berurutan dengan Allah. Maka sering saya katakan, seorang ulama besar Asy-Syaikh Nasir As-Samarqandi, beliau sering mengatakan salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu wahidatan minhunna bi ghairi qarinatiha. Ada ayat yang turunnya berpasangan dengan 3 hal. Kalau orang mengamalkan ayat itu tanpa dibarengi dengan pasangannya, la yaqbalullahu wahidatan minhunna, Allah enggak terima orang ngamalin ayat itu. Apa yang pertama? Awwaluha qauluhu ta'ala anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah, wa liwalidayk, dan berterima kasihlah kepada orang tua. Faman syakarallah wa lam yashkur liwalidayk lam yuqbal minhu. Barang siapa yang rajin bersyukur kepada Allah, rajin sholat 5 waktu, rajin sholat sunnah, puasa sunnah gak pernah ketinggalan, melakukan kebaikan kepada orang lain tidak ketinggalan, tapi sama orang tua tidak pandai bersyukur, lam tuqbal minhu, maka semuanya itu amal ibadah ditolak oleh Allah. Orang tua kunci utama. Makanya sering kita dengar hadisnya apa? Ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Tuh, anak-anak nih yang punya cita-cita tinggi, pengen jadi apa? Minta restu sama orang tua, berbuat baik. Anak-anak, kalau dipanggil sama orang tua 100 panggilan, maka pahalanya akan Allah berikan kepadanya dengan 100 kebaikan. Min, ya mah, datang buru-buru 100 kebaikan. 2 kali panggilan nggak dengar, Min, nggak jauh diparanin juga 3 kalinya, maka habis ridho orang tua itu.
Udah yang keempat bukan yang mutlak yang ada. Padahal Allah memberikan apa? Orang berbuat baik hanya diganjar dengan 10 kebaikan. Hanya orang tua yang mampu diganjar dengan 100. Anak-anak ya, kalau dipanggil orang tua ya, insya Allah ya, ya langsung panggil walaupun lagi belajar. Kita kan juga orang tua sekarang, Bu, Pak, ngomong sama anak 2 kata, jawabannya 20 kata. Kayak emang enggak? Iya. Kita ngomong 2 kata sama dia. Nah, tidur. Ya Allah, mah hari ini banyak banget PR, mah. Ya Allah, mau dikerjain, mah gimana? Nanti mah, Mama nggak pernah tahu itu yang begitu-begitu. Mama sih ini pakai pribadi sih. Coba Mama kalau kayak saya, mah panjang banget ya, mah jawabannya. Ngomongnya cuma 2 kata orang tua. Jawabannya berapa? 20 kata. Panjangan dia ngomongnya. Gimana kita ngomongin dengan 2? Ya Allah. Tuh. Terutama ibu nak, terutama ibu nih, orang tua nih, orang yang sangat berjasa sekali kepada kita. Di dalam kehidupannya nggak pernah capek. Orang yang nggak pernah capek hanya ibu. Sehari-hari nggak mengenal rasa lelah dan capek. Bahkan apalagi dalam keadaan mengandung, bayangkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amai. Jadi payah dia ketika mengandung itu 1 bulan sampai 3 bulan terasa. Ibu-ibu tersiksa dengan cara apa? Hidang. Ada aroma nasi, baunya nggak ketulungan, bikin muntah. Ada yang begitu ibu? Ada nggak, Bu? Bau nasi. Ada yang orang buka jeruk aja, macam-macam. Tuh, 1 bulan sampai 3 bulan hidang tuh. Udah 4 bulan sampai 6 bulan, 7 bulan, udah mulai terasa sakit. Semakin berat bebannya. Tendang sini, tendang sono. Coba lihat ya, orang lagi hamil, udah 4 bulan, 5 bulan terutama, udah mulai jendol sini gitu. Anaknya nendang-nendang di dalam. Sering nonton TV, ibunya sering begadang nonton bola, anaknya ikut diundul ke sini ke sono, ikut tendang. Udah 8 bulan, 9 bulan, semakin berat, semakin besar. Coba Bu, Pak, kalau udah 9 bulan udah serba salah dan ibu-ibu miring ke kanan udah kayak angka B kecil, ke kanan udah kayak angka D. Dia celentang kayak kubah masjid. Ya, dia tengkurap meletus ke bocah. Ibu diri payahnya, ya Allah. Masih ada anak yang tidak mampu menghormati ibunya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Suatu hari ada salah seorang pemuda bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati? Ini pemuda ngomong nih, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Kata Rasulullah, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Oh, disebut berapa kali? 3 kali. Lalu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Cuma kan yang begini kan ini selewengin sekarang ya. Kalimat begini selewengin sekarang lah, Bu. Tuh, nah ini tuh Ustaz ceramah tuh. Yang harus berbuat baik itu kepada ibumu dipanggil 3 kali, bapakmu sekali. Artinya apa? Kamu boleh punya bapak 1, punya ibu 3. Nah, apa hubungannya? Ini pelencengin kan? Ibu tuh ibu 3. Nah, artinya kamu boleh punya ibu 3, bapaknya cuma sekali, bapakmu cuma 1, ibumu boleh 3. Nah, yang model begini tuh ibu ya. Lanjut Bu, lanjut ya. Kalau kita berhenti bilang sama saya, nah bicara mama, lama sebentar sama aja ya. Iya, keranjang. Tuh, ibu. Jadi ayat yang berpasangan itu bersyukur kepada Allah dan wajib berterima kasih kepada orang tua. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Faman aqama shalah wa lam yu'addi zakat lam tuqbal minhu. Barang siapa yang rajin salat, dia mampu mengeluarkan zakat, dia enggak keluarin,
lam tuqbal minhu, maka sholatnya walaupun seperti apa ditolak oleh Allah, karena dia mampu mengeluarkan zakat. Ada orang yang rajin zakat, sedekah, tapi dia nggak sholat, nggak ibadah, nggak sembahyang, maka sedekahnya ditolak juga, karena ayat itu berpasangan. Makanya supaya sholat diterima, kita harus pakai ilmu, ya Pak ya. Sekarang ini lagi zaman serem nih Pak, zaman serem nih sekarang. Macam-macam aliran muncul di kita ya. Orang sholat udah aneh-aneh. Sekarang orang berdiri sholat, mohon maaf, ada begini Pak Anwar, begitu, udah kayak hansip. Megangnya gede banget. Kan ini merusak sak ini ya. Padahal kata Rasulullah, berdirilah kamu ketika sholat paling lebar hanya 1 jengkal. Tinggalin ya. Sejengkal paling lebar. Ini sekarang orang nyampe mana sini? Coba. Kakinya jegang kali Pak Ustaz. Jegang lagi. Tangannya di atas yang ngedolongin lagi begini. Ya, sholat apa dia lagi coba. Kalau ada orang sholat segitu, nah ini mau dia cakap nih sholat begini, enak nih ngeliatnya nih. Ngegang begini. Onjok malaikat benar. Sekarang banyak yang ikutin kita ya. Emang ajaran Islam benar. Laki-laki kalau berdiri itu ketika sholat memang harus diregangkan. Kalau perempuan diupayakan agak sedikit rapat. Kenapa begitu? Laki-laki harus renggang. Kalau rapat ada kegencet pasti. Pasti ada kegencet. Coba aja kalau nggak percaya. Sholat begini laki-laki tuh. Tadi sholat giel. Hah? Nggak percaya. Hah? Nah saya mau kagak ngomong, pokoknya ada yang kegencet aja begitu. Kalau ibu memang pantasnya begitu, rapat, jangan terbuka begitu. Nggak pantas. Kalau terbuka suar-suir. Hah? Oh masuk angin. Waduh bapak-bapak lebih pintar ya. Namanya kita masih banyak belajar sama bapak-bapak sini nih. Iya. Tuh. Bu, saya pernah melihat orang sholat takbiratul ihramnya serem banget. Bukan begini, bukan lurus, kan jamaah, berjamaah banyak. Allahu Akbar. Itu masih benar. Dia takbiratul ihram begini. Allahu Akbar gitu. Pasti ada orang. Begitu, gitu kan. Meskipun kan. Ya Allah, sholat model apa itu? Tata keramanya nggak ada Pak. Nggak punya tata krama kayaknya tuh sholat. Kalau itu dianjurkan oleh Rasulullah, ibu-ibu yang kasihan. Begitu begini, ada yang putus. 1 kali sholat putus 1. Sehari 5 waktu putus 5. Sebulan 5 kali 30, 150. Penuh semua kacamata di lemari. Yang udah putus-putus. Kali setahun. Kali setahun. Kali berapa tahun sih beribadah? Ya Allah, mau pameran. Udah diajarkan kalau ibu-ibu sholat jangan diangkat. Allahu Akbar. Khawatir kenapa? Ketika lagi sholat diangkat, mukenanya apa? Terbuka, kelihatan auratnya. Iya apa enggak Bu? Bisa batal. Jangan diangkat. Yang ngikutin bapak-bapak. Bapak-bapak yang mau aja udah gimana juga lagarnya udah pantas aja. Auratnya dari pusat sampai lutut. Lah ibu ngikutin. Lagi sholat aurat kan yang boleh terbuka hanya apa? Muka dan telapak. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar. Terbuka, mukenanya pas-pasan coba. Kan kelihatan. Kalau malaikat bisa ngomong kan kajelengan sih ya, gitu. Kelihatan tuh. Batal. Ibu-ibu udah diajarkan oleh Rasul kalau takbiratul ihram begini Bu. Allahu Akbar. Itu begitu. Jangan gara-gara pengen ngangkat jadi merusak sholat. Jadi selamatkan itu aurat kita. Allah, begini aja, jalan begini. Allahu Akbar. Gak perlu bergaya kayak bapak-bapak. Allahu Akbar. Angkat. Kan mukanya begitu modelnya. Masih kelihatan. Tuh, kalau sholat pakai ilmu enak. Kalau nggak pakai ilmu repot dah.
Tuh, kalau pengen sukses, pengen diterima oleh Allah harus dengan ilmu. Ini anak-anak nih terutama nih. Di Mako nih ada Ustadz Asep, ada Pak Anwari. Jangan hanya ini Pak, jangan hanya Ramadan aja diisi bulanan itu anak remaja dan dibina. Kalau ibu-ibunya mah iman udah bagus, bapaknya apalagi imannya udah kuat, dan kagak kuat kan si Amin. Ini anak-anak remaja kita nih. Anak kita yang harus diselamatkan. Jangan sampai apa? Ibadahnya terbawa-bawa sama yang lain. Tuh, banyak sekarang. Yang ketiga, yang ayat berpasangan, ati Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul yang mana? Karena Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita taati. Bagi umat Islam iya, harus. Muhammad sekarang banyak bu. Tuh ajaran yang baru tuh. Ya, Indonesia mau pasar rame, lataan. Produk dari Cina masuk diborong, makanan datang ke Indonesia dari luar negeri diborong, aliran-aliran baru masuk ke Indonesia diborong. Ya Allah, makanya muncul nabi palsu paling banyak di mana? Di Indonesia, negara lain nggak ada, sedikit. Paling banyak di Indonesia karena memang peminatnya banyak. Ya Allah, ada orang yang ngaku nabi dari Bogor. Ahmad Musaddiq, Nabi dari Bogor, ya. Kalau dakwah ngomongnya Sunda, kumaha yang bahasa Jawa. Ada lagi Nabi yang ngaku Nabi perempuan, siapa bu? Lia Aminuddin, disebut Lia Aiden. Perempuan ngaku Nabi, baru kali itu sejarah Nabi perempuan tuh. Agak laku, nggak laris, nggak ada peminatnya. Nabi mah nggak ada yang perempuan, laki. Akhirnya dia ngaku apa? Jibril. Kerajaannya kerajaan Salamullah. Coba. Ngaku-ngaku jadi Jibril. Masyarakat sekitar situ daerah mana ya? Lia Aminuddin itu Johar kalau nggak salah ya. Johar. Masyarakat resah tuh. Akhirnya ditangkap, Jibril ditangkap. Ya Allah. Polisi kita mah hebat ya. Jangan kan orang biasa, Jibril ditangkap. Ntar lah, lihat lagi tuh, Israel juga ditangkap. Orang-orang udah tua, gak ada mati kita pokoknya. Hebat dong kita mah. Jibril bisa ditangkap. Begitu masuk ke penjara, ya Allah. Itu si Jibril masuk penjara. Pagi-pagi bawa ember. Ada penghuni lapas yang lainnya belum kenal, nanya sama sebelah, itu siapa itu yang bawa ember? Jibril bawa ember. Mau ngapain Jibril bawa ember? Mau boker dia. Oh, lu rendah amat tuh Jibril. Bawa ember pengen boker. Ya Allah, Jibril model baru. Udah malam ya bu ya? Udah malam ya? Lanjut. Hebat, tapi kita ngakui bahwa polisi kita hebat ya. Bisa nangkep Jibril, alhamdulillah. Bukan malaikat tapi. Ya Allah. Terakhir tuh bu, yang aku nabi palsu, orang Brebes dengan Tegal, perapatan itu. Iya. Mohon maaf Pak, kalau ada sama, namanya Paijo. Namanya Paijo. Tuh, nabi namanya Paijo dari Jawa. Kalau kita mah Nabi Muhammad enak aja bu. Sallu ala Muhammad, enak nyebutnya. Coba Pak Ijo. Ayo kan ngomong. Coba ngomong. Sallu ala Pak Ijo. Ya. Allah. Yes. Ibu-ibu baca sholawat diiringi dengan bacaan-bacaan pakai irama. Ya Habibi ya Muhammad. Gitu kan enak gitu ya. Coba pada Pak Ijo dah. Nanti dah. Ya Habibi ya Paijo. Allah. Mohon maaf ini emang beneran itu kemarin terakhir tuh. Brebes dengan Tegal. Itu tapi ada aja peminatnya. Udah dia stres, yang super stres itu pengikutnya. Ada aja pengikutnya. Ya Allah.
nggak tanggung-tanggung. Iya. Ada paham-paham baru yang senantiasa apa? Mendiskriminasikan orang-orang yang udah tua. Itu daerah Sumatera. Dia punya paham apa? Sholat itu diawali dengan bersiul. Ya Allah, kan kasihan orang udah tua gak punya gigi, ngempos. Itu kan penghina namanya. Ajaran model apa coba begitu? Orang suruh bersiul dulu. Terakhir ada yang menggunakan dua bahasa. Ya, boleh bahasa daerah dan juga boleh pakai bahasa Arab. Jadi dua, bebas. Kalau ini terjadi, banyak pengikutnya sholat Jumat pasti berantem. Kan sholat Jumat berdiri beda-beda sukunya. Orang Betawi aku dengan Betawinya, Allah gede banget. Gak mau Allahu Akbar kan boleh pakai bahasa daerah. Allah gede banget. Yang sebelah orang Sunda, ini gede banget. Allah pangagungna. Bagaimana dengan orang yang Padang sebelah? Allah singgadan. Wah, ribut ya ini mah. Kalau ada ajaran begini, bikin rame nih. Itu bukan ajaran yang normal namanya. Dalam kehidupan pasti bakal ribut. Tapi herannya peminatnya ada aja. Kan bingung. Orang Indonesia gitu loh, hebat. Oh hebat. Waktu bersiul pengikutnya ada 7. Coba. Ditambah lagi ada yang udah tua 1. Supaya bersiul dia mengupayakan apa? Dengan menggunakan gigi palsu. Begitu hari kenceng, begitu dia bersiul mentah gigi palsu. Alhamdulillah amin. Tapi heran aja ada peminatnya. Alpan. Ya. Jadi yang dimaksud taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Hadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adad bin Hamyasa bin Salaman bin Minta bin Sama'il bin Jamal bin Haidar bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim makrohilullah. Itu yang dimaksud. Apa? Alhamdulillah belum. Saya juga suruh ngulang kagak tahu. Nabi Muhammad itu urutan Nabi yang ke-31 Bu, dari Nabi Ibrahim. Sah itu. Ibu-ibu pengajian sini sering baca ini enggak Bu? Maulid Janji. Baca enggak? Itu ada kalimat wa ba'du faqul wa sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah ibni Hashim wasmuhu Amr ibn Abi Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa ulya. Itu Nabi ada turutan itu. Cuma kalau di bacaan di Nasar itu cuma sampai apa? Sampai Adnan. Sampai Adnan. Adnan itu keturunan yang ke-25. Dari Adnan itu Nabi Muhammad keturunan yang 25. Kalau sampai Nabi Ibrahim ke-31. Jadi kita wajib taat hanya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu yang dimaksud. Ya Bu ya. Kita kembali lagi Bu. Kalau nerusin mah repot ntar urusannya dari awal. Jadi saya menyampaikan 4 hal yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Saya tanya lagi, yang pertama apa Ibu? Pak, akan bingung kan? Mikirin Nabi palsu. Apa? Ya? Yang pertama, orang yang bertemu dengan Ramadan dia mampu beribadah secara maksimal. Yang kedua apa? Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya dia mampu berbakti kepada keduanya. Yang ketiga, orang yang beruntung adalah orang yang mau bersilaturahim baik diundang maupun tidak diundang. Itu orang yang beruntung. Makanya
kita diundang tahu yang namanya silaturahim di tempat ini dah sebagai warga. Nggak mungkin Pak RT nggak nyampein. Secara lisan sudah disampaikan. Nanti kita ada acara halal bihalal silaturahim malam minggu malam Senin tanggal sekian. Itu berarti bentuk undangan secara lisan. Gitu. Atau yang nggak dapat undangan jangan merasa oh saya nggak diundang kok buat apa datang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Orang yang barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung silaturahim, bukan memutus silaturahim. Orang yang mengatakan saya nggak diundang buat apa datang, belum beriman. Egois kita tanggalkan di bulan Syawal kita simpan. Mungkin beliau lupa, mungkin saya kurang dengar. Jawaban yang paling pantas bagi orang yang jawab yang tata keramanya tinggi seperti itu. Mungkin saya kurang dengar, mungkin beliau belum menyampaikan ke saya, tapi tidak apa-apa. Baik diundang maupun tidak, datang silaturahim. Yang nggak boleh datang kalau kita pernikahan Bu, kalau kagak diundang haram hukumnya datang, nggak boleh. Karena pernikahan itu kaitannya dengan apa? Hidangan. Kalau sembarangan datang tanpa diundang, yang diundang kagak dapat makanan, yang diundang pada datang, yang nggak diundang ini udah bablas. Tuh kata Rasulullah minimal ada 2 manfaatnya silaturahim. Yang pertama memanjangkan umur. Ulama berbeda pendapat. Kata ulama yang satu benar-benar ditambah panjang umurnya oleh Allah. Ulama yang kedua mengatakan oh tidak, umur sudah Allah tentukan. Hanya dia keberkahan umur panjangnya ada, gitu, keberkahan. Kata ulama yang pertama akan Allah tambahkan. Ada satu riwayat begini Pak Bu, ini bahasanya bahasa saya aja terjemahin ya. Gak bahasa hadis nih. Suatu kali malaikat Israel datang kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hamba akan melaksanakan tugas hari ini, mencabut nyawa hamba-hambamu. Kata Allah, laksanakan ya Israel dengan baik. Iya, akan saya laksanakan. Kata Allah, hati-hati, jangan sembarangan nyabut. Begitu. Turun malaikat Israel. Begitu turun kepada orang yang akan dicabut nyawanya, ternyata orang itu lagi silaturahim. Orang yang akan dicabut nyawanya ternyata dia lagi silaturahim. Malaikat Israel bingung. Akhirnya lapor lagi kepada Allah, ya Allah ya Rabb, orang yang akan dicabut nyawanya hari ini lagi silaturahim. Bagaimana ya Allah? Sudah tunggu saja dia pulang dari silaturahim. Makanya kita udah semua jangan ada pulang dah. Udah jangan ada pulang dah. Iya udah di sini aja. Kalimat yang begitu, mendingan kita nginep udah bareng-bareng daripada pulang dicabut nyawa kita. Itu ada riwayat yang begitu tuh. Harus siap-siap aja yang pulang. Nah, begitu pulang baru dicabut oleh malaikat Israel. Tapi kata ulama yang kedua yang lebih kuat mengatakan umurnya seseorang itu hamba sudah ditentukan ketika dia 4 bulan 10 hari disatukan antara jasmani dengan rohaninya. Allah tiupkan ruhnya, Allah tentukan 3 hal. Pertama apa? Usianya, ketiga ajalnya, yang ketiga rizkinya. Jodoh gak termasuk. Saya baca nyari jodoh gak ada. Tahu itu dari mana tahu? Jodoh gak termasuk. Kalau takdir Allah pasti menentukannya kebaikan, pasti ada. Kalau jodoh kan sekarang banyak banget orang yang cerai. Tingkat perceraian lebih tinggi dari tingkat mempertahankan pernikahan. Apa itu merupakan takdir Allah? Oh bisa dimainin. Bisa nggak Pak? Bisa aja, rancang aja kita nikah dengan bulan bin bulan. Orang kaya, nanti beberapa bulan kemudian ya sudah kita cerai, kan lumayan harta gue bulan begini. Kan bisa kan ini dirancang ya. Itu bukan bagian takdir Allah yang apa mubham. Tapi itu namanya takdir Allah yang mu'allaq, yang bisa dirubah. Orang akan mendapatkan jodoh kalau dia usaha. Ayat umumnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Itu ayat umumnya. Kemana aja nyampe itu mah. Orang nggak dapat jodoh kalau dia nggak usaha mah. Kalau nggak dikenalin sama orang tuanya, nggak dikenalin sama temennya, dia nggak berusaha keluar, dekem di rumah nggak keluar. Saya nggak tahu ya. Ayo gimana coba? Saya mah tunggu takdir Allah, pasti ada yang datang kemari. Jangan keluar. Gimana tuh dapat jodoh? Dia nggak keluar, nggak pernah sama sekali dia mengatakan ini takdir Allah. Kalaupun saya nggak dapat, ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang jodoh saya ada pasti datang. Gimana mau dapat nih? Oh dia nggak pernah keluar, nggak pernah bergaul gimana? Ternyata jodoh itu saya cari hadisnya tidak ada Pak. Betul, nggak ada. Yang ada 3 itu. Jodoh itu termasuk tadi apa? Takdir yang mu'allaq, yang bisa berubah. Bisa berubah. Bisa juga kita ini dramatisir. Kita rancang gitu, bisa. Makanya perceraian itu kalau dalam istilah Kristen itu sesuatu yang dibenci ya Bu ya. Islam juga sama Bu, membenci perceraian. Islam itu membenci perceraian. Makanya kalau dalam Kristen itu mohon maaf, orang yang bercerai itu mahal harganya. Saya pernah orang yang nikah di beda agama tuh catatan sipil, ya Allah, 40 juta urusnya Pak. 40 juta. Kok anak sini jalan? Kalau dalam Islam gampang, 10 juta juga kelar. Tapi dalam Islam mahal, karena memang saking dibencinya. Dalam Islam juga dibenci. Makanya kalau pernikahan itu nggak boleh dimain-mainin. Begitu. Tapi banyak yang main-mainin. Kalangan apa? Mohon maaf, selebritis, itu banyak contohnya. Bangga dengan kegagalannya. Nauzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu yang pengantin senior mudah-mudahan semakin sayang dengan suaminya semakin sayang dengan istrinya sampai meninggal dunia. Kalau bisa mah atuh aja Bu, atuh aja sudah cukup ya, karena atuh juga gak habisin tak terbisa gitu. Karena Nabi mengajarkan cuma satu. Nabi mengajarkan cuma satu kan. Bini pertamanya siapa? Aku bingung ya. Bini pertamanya siapa emang? Siti Khadijah. Nikah dengan Siti Khadijah. Selama masih ada Khadijah, Nabi nikah lagi enggak? Nah ibu takut amat ngeliat bapak. Apa hubungannya bapak? Tadi nanya ibu. Selama ada Siti Khadijah nikah lagi enggak? Gitu jawabannya. Pasti walaupun sampai rumah tak ribut. Enggak nikah lagi sampai Khadijah meninggal dunia. Itu peristiwanya mulai dari situ. Tapi kan Khadijah meninggal. Maka kalau ada istri yang pertama mengatakan begitu lakinya mau nikah lagi apa? Bang, langkahi dulu mayat saya. Emang benar begitu. Gitu. Kalau bisa menghormati atuh-atuhnya biarin dah. Yang penting mawaddah, sakinah, warahmah. Amin ya rabbal. Silaturahim yang kedua, terakhir. Itu ya. Malaman ya. Kalau saya ngomong enak Bu, saya kasih nama orang tua. Yang penting mah yang dengerin redo. Saya ngomong juga udah capek sendiri. Silaturahim yang kedua manfaatnya apa? Allah tambahkan rezeki kita. Allah tambahkan rezeki kita. Rezeki itu tidak identik dengan duit Bu, Pak. Orang lagi sakit, batuk-batuk atau lagi pusing-pusing, coba silaturahim. Datang. Ngobrol sama kan dia semua gitu. Iya, percaya nggak Bu? Ibu lagi mumet, begitu ada majlis taklim, ibu datang, coba ngaji, pusingnya hilang nggak Bu? Bisa nambah kalau ada tagihan. Habis kayak baju mulu. Majlis taklim ini atuh, sono atuh, ini atuh. Kalau datang bingung, datang ke sini ada orang yang ditagih. Ya. Jangan taklim, jangan pakai seragam dah. Jangan pakai seragam, kasihan yang nggak punya beli ya, yang nggak kuat beli. Kalaupun bisa, alhamdulillah, bikin semangat,
semangat. Tapi lihat dulu orangnya. Kalau kompleks ini bisa semua, insya Allah. Kalau kompleks ini bisa semua, insya Allah. Jadi rezeki semakin bertambah dengan orang silaturahim. Rezeki makanan, saya datang kemari, alhamdulillah dapat 1 dus, walaupun belum saya minum, belum saya makan. Iya. Rezeki apa lagi? Allah berikan keberkahan rezeki kita, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Penyakit yang ringan hilang, insya Allah. Pusing-pusing coba, percaya sama saya. Mumet-mumet mah hilang. Kalau silaturahim ngobrol tentang agama lama-lama hilang. Apalagi penyakit tanggung bulan, Bu. Benar. Coba dipikirin, stres, nggak punya bingung, tanggung bulan, listrik belum dibayar, ya Allah. Coba ada majelis taklim hilang, banyak obatnya. Penyakit rohani obatnya cuma di sini doang nih, di majelis taklim. Dokter mana nggak bisa nganjurin kalau penyakit psikis, apalagi yang berkaitan dengan kesombongan, kaitannya dengan hasad, dengki, fitnah dan lain sebagainya. Obatnya cuma majelis taklim. Kalau majelis taklim tidak bisa ngobatin, maka yang salah siapanya? Tuh. Maka silaturahim perlu kita jaga, Bu. Dengan silaturahim mudah-mudahan kerukunan warga RT 8 semakin erat. Dengan silaturahim perkumpulan RT 8 semakin solid, sifat sosialnya semakin kuat. Ya, sifat ramah tamannya semakin diteguhkan. Coba ini ada orang tua kita Pak Martif. Saya banyak berguru sama beliau. Pak, ampun nih Pak, ini bahasa yang tadi saya baca tuh, saya dapetnya dari Bapak itu. Saya rekam Pak. Bahasa yang tadi saya baca tadi. Saya ngomong sama Bapak, tadi bahasa Jawa. Wah, seperti orang Jawa sih Pak. Itu bahasa Bapak. Bahasa Bapak ketika di rumah Mas Eko, diam-diam, apunten Pak, saya rekam. Wah, saya hafal Pak. Bukan saya berarti ngerti Jawa, bukan. Enggak, saya nyatet bahasa Bapak. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Wah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Takut nggak di aku Pak. Di komplek udah lama bergaul nggak bisa ngomong Jawa. Oh. Di Ananda ini mana? Masih kecil ya Pak ya? Iya. SD. Oh, sering ikut. Perpanjang, iya. Iya. Bapaknya saya sudah sering ke Iya, silaturahim. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi saya sekarang sudah lebih. Alhamdulillah. Ini namanya berkah panjang. Mudah-mudahan beliau sehat, masih bisa memberikan saran nasihat kepada kita semua. Beliau saja. Jadi saya banyak belajar ketika beliau lagi sambutan. Mohon maaf Bu Pak, Jintin saya rekam, saya ada HP. Pak Martin ini kalau ngomong enak bahasa Jawanya ya. Saya pengen banget bahasa halus kayak beliau. Saya rekam aja tanpa semua tahun dulu ya. Rekam aja, ya antepin aja. Di rumah, alhamdulillah saya buka buku. Saya ulang-ulang sampai 20 kali tidak ngerti-ngerti. Enggak ngerti-ngerti. 20 kali saya buka nggak ngerti-ngerti. Akhirnya saya bawa Pak. Saya bawa ke tempat orang yang ngerti. Ini artinya apa? Gitu. Begitu di asli itu nikmat sekali. Oh tak hafal. Makanya saya tulis di sini tuh. Perasaan saya hafal sih bahasa Pak Margil. Masa iya gak hafal? Walaupun udah lama menghafalnya Pak. Begitu ketemu saya hafal. Saya ngomong sini. Tapi gak salah ya Pak ya. Gak salah ya. Iya. Tapi jangan ngomong jauh sama saya Pak. Cuma itunya bisanya dah. Bener saya ngomong ini. Saya cuma itunya doang bisa tuh. Gak bisa ngomong jauh saya. Iya, terakhir. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan karena sudah larut malam. Saya juga menyadari Bapak Ibu dan lain sebagainya kesibukan. Masih ada yang aktif ya? Masih ada yang aktif di sini ya? Yang aktif tugas ya? Nah, iya, gitu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Saya menyadari sebagai makhluk yang kasar. Kalau saya makhluk halus, ibu-ibu kabur semua pasti. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Dan saya akhiri dengan hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pasang. Kami persilakan kepada Bapak Ustaz Asep untuk membaca doa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Ustaz Jamil hanya umur ya. Lama umur kami cakap cahaya apa yang ganteng bu. Tergantung orang bu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yazidu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal karim wa alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jam'al hadza jam'a marhuma wa ij'al tafarruqa min ba'dika tasawwur musuma wa la taj'al wa la ma'na syakiyan aw mahruman abada. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i halat rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disengaja maupun yang tidak sengaja dapat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesama manusia harus saling maaf memaafkan. Mohon berdiri di